Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian bersama channel Sulbar Belajar. Belajar bersama Microsoft 365 for Education. Oke Bapak Ibu sekalian, pada sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat formulir pendataan, misalnya pendataan siswa baru Bapak Ibu sekalian, atau survei-survei ya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, sesi kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana memanfaatkan Office Form ini untuk membuat soal atau kuis Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum lanjut, Bapak Ibu, jika channel Sulbar Belajar ini dirasa bermanfaat, Bapak Ibu sekalian silakan di-like, di-subscribe serta di-share ke rekan-rekan pendidik yang lain. Semoga kemudian semakin banyak yang memanfaatkan channel Sulbar Belajar ini dalam peningkatan kompetensi kita demi kemajuan pendidikan bangsa kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Bapak Ibu semua. Sekali lagi untuk masuk dalam Office 365 ini, Bapak Ibu harus login dulu di office.com, kemudian masukkan akunnya. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu masuk di form ini, ya seperti yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian ya. Kita masuk di form ya, ini form. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu diarahkan ke bagian formulir ini. Nah, di sini ada kuis baru ya. Oke, tinggal kita klik kuis baru. Oke, nah sekarang kita kasih apa nama judulnya. Ya, hampir sama dengan membuat formulir Bapak Ibu sekalian. Hanya bedanya adalah kalau kuis ini pertanyaannya itu ada poin. Kalau pendataan itu tidak memiliki poin. Oke. Nah, sekarang coba kita buat judulnya misalnya ulangan harian KD 3.1 instalasi sistem operasi jaringan. Oke, silakan masukkan deskripsinya, boleh di copy juga yang di atas, boleh juga dikosongkan Bapak Ibu ya. Kemudian silahkan dijawab pertanyaan berikut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masukkan dulu pertanyaan tentang nama ya siswa ya. Nama lengkap. Oke. Nah, kemudian ini adalah wajib diisi. Oke, jawabannya jawaban pendek saja. Kemudian tidak memiliki poin karena ini pertanyaan yang tidak perlu ada angkanya ya. Tambahkan lagi pertanyaan, misalnya tanyakan kelas ya. Tonis. Oke. Jawaban pendek. Oke, lanjut lagi misalnya kita tanyakan tentang kelas ya. Kelas yang kita ajar, misalnya ada berapa kelas? 11 TKJ 1, 11 TKJ 2 misalnya. Tambah lagi 11 TKJ 3 ya, ini pakai 11 ya. Oke, nah kemudian kita buat dalam bentuk jawab ya, bukan bukan seperti ini yang opsi-opsi, tapi pilihan apa ya, drop down, jadi nanti akan tampil ke bawah kayak seperti ini. Kita lihat perhatiin jauh ya. Nah ini kelas nih. Oke, bukan dalam bentuk opsi pilihan yang muncul ya. Oke, ini namanya drop down. Oke, saya kembali. Nah selanjutnya Bapak Ibu, jadi sekali lagi drop down ya, dipilih di sini. Drop down diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan maka nanti jadi opsi pilihan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk dalam soal Bapak Ibu ya. Nah, oke. Tambahkan pertanyaan. Nah, misalnya soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Oke. Contoh ya Bapak Ibu ya, tidak ada kaitannya dengan judul ulangan harian kita. Nama Presiden RI yang pertama adalah, ya. Nah, kemudian kita masukkan misalnya Soeharto, kemudian Soekarno, kemudian Habibie. Oke, cukup 3 saja Bapak Ibu ya. Nah, tentu jawaban benarnya adalah yang B ya. Nah, jawaban benarnya Bapak Ibu kita pilih di sini. Checklist ya. Oke, kemudian sebenarnya Bapak Ibu bisa memberikan feedback ya. Ini bisa diisi feedbacknya apa, responnya terhadap jawaban itu. Misalnya mantap, luar biasa dan seterusnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita berikan opsi, poin. Jadi misalnya Bapak Ibu kita menginginkan total poinnya adalah 100, sedangkan soalnya 5 misalnya, berarti poinnya setiap soal adalah 20 ya. Oke.
Nah, lanjut lagi Bapak Ibu, tambahkan lagi pertanyaan ya. Misalnya pertanyaannya eh, pilihan ganda lagi. Oke, berikut Presiden RI. Berikut adalah nama presiden yang pernah apa ya? Presiden yang pernah tokoh tokoh yang pernah menjadi presiden RI adalah. Oke, berarti ini bisa jadi opsinya lebih daripada satu ya. Misalnya Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian Habibie, kemudian Abdullah misalnya ya. Nah, terus jawabannya adalah jawaban ganda. Berarti nanti opsinya adalah lebih daripada satu. Berarti kita jawab benar ini semua ya. Ini jawaban benarnya. Jawaban benarnya. Nah, poinnya juga adalah 20. Nah, itu untuk opsi yang multiple choice ya. Nah, selanjutnya misalnya dalam bentuk soal esai ya, uraian. Tapi uraian pendek ya. Teks. Misalnya, ibu kota Republik Indonesia adalah. Oke. Eh, jawaban benar ya, tambahkan jawaban benarnya. Nah, kita masukkan di sini. Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di Office 365 ini yang formulirnya ini untuk kuisnya Bapak Ibu, itu tidak mengenal besar kecil hurufnya. Pokoknya kalau misalnya siswa menjawab dengan huruf besar semua, maka itu dianggap jawabannya benar. Atau huruf kecil semua dianggap jawaban benar. Atau ada yang besar seperti ini dianggap jawaban benar. Yang jelasnya bahwa katanya sama. Seperti itu. Oke. Kemudian ini sudah berapa totalnya ya? Kita lihat dulu totalnya di atas. Nah, Bapak Ibu totalnya ya, baru 60. Nah, sekarang kita coba misalnya tambah satu soal lagi matematika. Nah, ini matematika Bapak Ibu sekalian ya. Soalnya teks ya. Misalnya, jawablah berapakah hasil dari persamaan hasil dari berapakah hasil hasil dari eh, apa ya? Soal berikut. Anggap saja gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini apa ya? Matematika ya, matematika. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa masukkan rumus matematika. Misalnya 7 dikali misalnya akar 2 per 8 terus dikali misalnya apa lagi nih, Eh, misalnya ini ya. Oke, 3 di sini 8. Nah, kemudian apa lagi? Ditambah mungkin ya. Terus 5 pangkat 2. Nah, kemudian sama dengan. Oke, contoh nih ya Bapak Ibu ya. Setelah itu saya oke. Nah, kita tunggu. Nah, ini muncul hasilnya. Muncul soalnya ya Bapak Ibu. Nah, jawaban benarnya apa? Ya, kita tambahkan jawaban. Ya, saya sembarang aja Bapak Ibu yang masukkan ya. Misalnya 89. Ini contoh aja. Oke. Nah, ini sudah apa? Berapa nih? Sudah 80 ya. Oke. Soal apa lagi nih? Eh, oke, tambah saja satu lagi ya. Tambah misalnya soal matematika ya.
tapi pilihan ganda. Oke. Eh, berapa hasil hasil dari persamaan berikut? Adalah, ya, kita akan pasangkan matematika ya. Matematika sudah ada, oke, tinggal dimasukkan. X sama dengan 8/40, ya, ditambah 12/80, ya, kemudian tambah 100. Oke, ini contoh ya. Oke. Nah, sekarang opsinya ya. Opsi jawabannya Bapak Ibu. Nah, opsi Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu kelebihan ya. Ini ada hasil yang disarankan ini untuk opsi yang harus dibuatkan oleh Microsoft, dan yang jawaban benarnya adalah yang ini ya. Ini bisa kita tambahkan langsung saja Bapak Ibu ya, tambahkan semua. Nah, ini otomatis Bapak Ibu. Ya. Ini luar biasa, ini Microsoft Form ini memberikan semacam sugesti ya, untuk memberikan jawaban. Jawaban benarnya adalah yang ini ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah cukup ya. Oke, sudah pas 100. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk di pengaturan ya. Pengaturan sama Bapak Ibu dengan yang formulir sebelumnya. Opsi untuk kuis ya, ini kuis diaktifkan, kemudian siapapun bisa memiliki tautan. Oke, kalau misalnya semua orang bisa ikut ujian walaupun tidak satu organisasi dengan kita. Nah, kemudian kalau misalnya satu organisasi semakin harus dicentang, kemudian misalnya juga ini menginginkan satu respon per orang, oke, dihidupkan ini. Selanjutnya tanggal mulai ujian boleh tanggal berapa? Silakan misalnya tanggal besok ya misalnya seperti itu. Kemudian pagi mungkin ya. Kita ambil jam pagi. Jam 8 pagi. Oke. Tanggal selesai besok juga mungkin sejam saja atau 2 jam, berarti pukul 10.00. Jadi serentak siswa kita diajak untuk ujian. Nah, acak pertanyaan Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini bisa diacak. Terus bagaimana dengan apa tuh? Soalnya kan ada nama lengkap, itu nanti juga akan teracak kalau misalnya kita tidak kunci ya. Nah, ini kelebihan formulir pakai Office 365 ini adalah bisa dikunci, eh, yang bukan pertanyaan, yang bukan soal ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau semua pertanyaan maka nanti akan diacak semua termasuk nama lengkap. Nah, ini kita kunci ya. Nah, pertanyaan berapa yang masuk kategori eh, bukan soal. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Berarti tidak perlu diacak. Jadi kunci dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke. Nah, kemudian sesuaikan pesan terima kasih. Nah, tanggapan dikirim kita kasih misalnya sukses ya. Jawaban Anda sudah terekam. Terima kasih. Oke. Nah, kirim tanda respon ke email peserta ya, yang bergabung dengan organisasi kita. Kemudian juga bisa kita cek di sini untuk mendapatkan respon ke email kita Bapak Ibu. Oke, selanjutnya tema sama Bapak Ibu, bisa juga kita aktifkan temanya. Ya, misalnya ini. Kemudian coba kita cek dulu Bu, perhatiin jauh ya. Kita coba cek. Nama lengkap ini kan tidak diacak ya. Sampai ke bawah terus. Ini sudah teracak kan? Oke. Nah, ini soalnya apa? Oke. Kemudian hasilnya.
Nah, ini tadi soal ini. Oke, ibu kota provinsi dan seterusnya. Nah, sekarang tampilan di selulernya gini Bapak Ibu. Oke, mantap ya. Oke, kembali ke sini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian untuk membagikan linknya. Oke, kita klik bagikan. Hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kita inginkan setiap orang mengerjakan cukup sekali. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ini untuk ujian umum, yang pesertanya tidak mesti harus organisasi, maka Bapak Ibu pilih siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Maka secara otomatis juga nanti sini Bapak Ibu di pengaturannya, itu nanti akan berubah juga nih. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon otomatis itu Bapak Ibu ya. Jadi ada keterkaitan. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk mengambil linknya Bapak Ibu, sama dengan formulir sebelumnya, bisa dengan QR code-nya ditempel di kelas misalnya atau menggunakan apa itu layar ya, layar proyektor, slide PowerPoint misalnya ditampilkan di menggunakan apa eh, di layar kita ya, proyektornya, maka nanti siswa tinggal men-scan ya menggunakan handphone mereka atau bisa juga di print di pintu kelas misalnya langsung mereka masuk nge-print apa nge-scan. Kemudian bisa juga di-embed ya, dipasang di halaman web atau di Sway. Oke, kemudian bisa dikirim lewat email. Oke, saya kembali ke link. Nah, sama Bapak Ibu sekalian, karena linknya ini panjang sekali, maka kemudian kita butuh untuk meringkasnya. Misalnya kita gunakan tadi GG, apa ya, di sesi sebelumnya gg.gg ya. Tinggal dipaste, kemudian short link, pendekkan misalnya UH 3.2 misalnya 3.1, kemudian SBST, ya, shorthand. Ya. Nah, kemudian link ini dibagikan ke siswa lewat WA mereka. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, jadi sangat sangat luar biasa, sangat ringkas bagaimana cara membuat soal di form Office 365. Yang sangat luar biasa itu adalah dari sisi matematikanya Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa karena disediakan equation kemudian juga bisa memberikan opsi jawaban langsung. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Untuk responnya juga Bapak Ibu, sorry. Untuk respon, jadi kalau misalnya ada siswa yang mengerjakan, nanti akan dikerjakan di sini, kemudian bisa juga di-download hasilnya. Oke, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu ya, saya coba perhatiin jauh, saya kerjakan dulu. Nama lengkap Abdullah. Abdullah, kemudian nisnya misalnya ya kayak gini. Kelasnya misalnya TKJ 2, oke. Nah, kemudian pilihannya yang pernah menjadi Presiden RI, Soekarno, oke Soekarno. Oke, nah Presiden RI yang pertama adalah Soekarno, oke. Terus hasil dari persamaan berikut ini adalah sembarang aja Bapak Ibu ya. Kemudian ibu kota anak Indonesia. Oke, saya tulis Jakarta ya, huruf besar semua ya. Tadi kan awalnya saja yang besar, selebihnya kemungkinan kecil. Oke, ini jawabannya apa? Saya sembarang saja ketiknya. Setelah itu saya kirim. Oke. Formulir telah melewati tenggat waktu. Oh iya, kita lupa aturannya tadi ya. Oke, kita kembali dulu, kita buat aturannya dulu. Pengaturan tanggalnya, tanggal 9. Oh, oke. Ini harus diperpanjang nih jadwalnya nih. Hari ini ternyata tanggal 9 jam 15 sampai jam 15.45 ini. Oke. Terus lagi perhatiin jauh Bapak Ibu ya. Lengkap Abdullah, kemudian listnya kelas kita pilih, terus ini jawabannya misalnya 89 Bapak Ibu ya. Soekarno, terus ini sembarang saja saya jawab. Ini Jakarta tadi besar semua saya pakai, coba-coba Bapak Ibu ya gimana hasilnya nanti. Kemudian Soekarno, Soeharto, dan Abdullah misalnya ya, atau saya jawab cuma dua saja. Oke, saya kirim. Nah, selesai, sukses, jawabannya sudah terekam, terima kasih. Lihat hasil. Nah, ternyata saya dapat 60 poinnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ya, kembali. Sekarang kita masuk di respon ini. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ini responnya siswa kita. Oke, ini juga ada grafik dari jawaban siswa kita. Nanti kelihatan bahwa siapa yang menjawab benar, siapa yang menjawab salah Bapak Ibu ya. Oke, tadi Jakarta mana nih? Jakarta.
Nah, Jakarta ini kan dianggap benar nih, ya. Ini benar nih, ya, korek. Ya, menjawabnya dengan tepat ya, dianggap benar karena kenapa? Ini apa ya? Walaupun dia huruf besar semua ya. Kemudian tadi ada, nah ini jawabannya saya salah nih, 0 respon. 0% ya. Oke, kemudian apa lagi tadi? Nah, ini pun sama ya. Ini opsinya tadi kan saya salah jawaban satu nih. Karena hanya dua saya jawab, berarti secara otomatis Bapak Ibu tetap dianggap nol ya. Karena dianggap tidak benar, walaupun dua yang benar Bapak Ibu. Oke, sekarang bisa juga Bapak Ibu di apa ya? Di-download dalam bentuk file Excel. Nah, seperti ini. Tinggal kita simpan di mana tempat simpannya, save, kemudian bisa kita buka Bapak Ibu hasilnya. Jadi semua nanti nilai siswa kita itu bisa diambil Bapak Ibu sekalian. Oke, kita tunggu. Ya, laptop saya agak lambat ini. Ini saya sudah gunakan Excel Microsoft 365 yang offline Bapak Ibu, yang diinstal langsung. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Ini nilai siswa kita. Oke, ini seperti ini. Ya, poin totalnya adalah 60, namanya Abdullah. Oke, ya, ini jawaban-jawabannya ke belakang. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya terkait dengan bagaimana cara membuat formulir, membuat soal di Office Form Bapak Ibu sekalian. Sangat luar biasa. Saya kira demikian Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Sekali lagi, channel Sulbar Belajar ini jika dirasa berguna Bapak Ibu semua, silakan di-share, kemudian di-like serta di-subscribe. Semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkah dari channel ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.